Ini adalah rekomendasi makanan-makanan terbaik supaya menjaga kesehatan ereksi sehingga penis kamu bisa kuat seperti muda kembali. Hati-hati karena kalau kita salah memilih makanan, yang terjadi justru akan mengganggu kesehatan penis sehingga menyebabkan impotensi alias gangguan kekerasan ereksi. Di video kali ini kita akan membahas ya, kira-kira apa saja nih rekomendasi makanan-makanan yang harus diperbanyak supaya ereksi kita tetap kuat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengalaman saya sebagai dokter andrologi, salah satu kasus yang paling sering saya temui itu adalah kasus disfungsi ereksi pada pria. Biasanya, pria-pria yang mengidap penyakit ini selalu bertanya ke saya, "Dok, kira-kira ada rekomendasi makanan nggak nih yang bagus biar ereksi saya bisa kembali normal?" Jawabannya adalah ada beberapa pilihan makanan yang sebaiknya kita perbanyak kalau ingin menjaga kesehatan ereksi penis. Jadi, kita akan membahasnya ya di video kali ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu ya, kalau untuk kesehatan ereksi penis secara garis besar ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu adalah pembuluh darah penis dan hormon testosteron di tubuh pria. Yang namanya ereksi penis itu bisa terjadi kalau pembuluh darahnya ini sehat. Mulai dari kualitas aliran darah, kemudian pelebaran pembuluh darahnya ini. Kalau misalnya terjadi aliran darah atau sumbatan, maka yang terjadi adalah terdapat gangguan fungsi ereksi. Dengan kita memilih makanan-makanan yang sehat untuk fungsi ereksi, diharapkan aliran darah penisnya ini dapat terjaga sehingga kualitas ereksi tetap baik. Sama halnya ya dengan hormon testosteron. Hormon testosteron ini seperti bensinnya para pria. Bensin yang berperan untuk bahan bakar fungsi seksual. Jadi kalau hormon testosteronnya ini rendah, maka yang terjadi pria tersebut akan mengidap ya gangguan gairah seksual, gangguan ereksi, kemudian ereksi paginya menjadi sulit. Kabar baiknya adalah terdapat beberapa pilihan makanan yang dapat membantu supaya produksi testosteronnya ini optimal sehingga ereksinya dapat terjadi lebih baik. Kita akan membahas ya, kira-kira apa saja nih rekomendasi makanan-makanan yang baik untuk kesehatan pembuluh darah penis dan hormon testosteron supaya ereksi kalian tetap sehat. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau mengingatkan ya, kalau rekomendasi makanan ini tetap perlu dijaga dalam batas yang wajar. Pada prinsipnya, kalau kita malah makannya terlalu berlebihan, maka bukan tidak mungkin ini juga tidak baik untuk kesehatan. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Terlebih, kalau misalnya ya, tubuh kita ada riwayat penyakit-penyakit tertentu, seperti diabetes atau darah tinggi, maka sangat penting ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Tidak mungkin kita harus memukul rata semua makanan ini dimakan, karena bukan tidak mungkin kalau kita ada kondisi penyakit, ini bisa semakin memperparah. Kemudian, rekomendasi makanan ini tidak memiliki efek yang instan. Dengan kata lain, bukan berarti kalian makan makanan yang saya rekomendasikan akan timbul ereksinya membaik dalam kurun waktu singkat. Hal ini sangat tidak mungkin. Makanan ini bagus untuk kesehatan penis kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama, terlebih kalau kita sejak muda hingga kita usia tua. Dengan kita menjaganya dalam jangka waktu lama, maka kesehatan ini akan tetap terjaga. Apalagi kalau misalnya dikombinasikan dengan pola hidup yang sehat. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu ya, kira-kira apa saja nih rekomendasi daging-dagingan dan protein hewani yang terbaik untuk kita. Untuk mengoptimalkan fungsi ereksi, sangat dianjurkan ya, kita konsumsi dagingnya itu adalah perbanyak ikan, khususnya ikan laut. Kenapa sih dengan ikan laut ini? Karena ikan laut ini dia tinggi dengan kandungan omega 3. Omega 3 ini memiliki manfaat baik untuk kesehatan pembuluh darah, khususnya pembuluh darah penis. Apa saja nih contoh ikan-ikannya? Contohnya ada ikan salmon, ikan tuna, ikan peda, ikan bandeng, ikan tongkol. Kandungan-kandungan dari ikan tersebut itu diketahui memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan penis kita. Makanya ya saya sangat nyarankan kalau pria ingin ereksinya sehat, setiap hari coba deh pertimbangkan daging yang dikonsumsi itu adalah daging ikan. Alternatif lain juga ya yang bisa dikonsumsi dagingnya yang baik itu adalah daging ayam. Biasanya ya kalau kita udah bosan makan ikan atau pengen daging yang lain, daging ayam ini bisa sebagai salah satu pertimbangan karena daging ayam juga sama ya, memiliki kandungan protein yang baik untuk tubuh kita, khususnya kesehatan pembuluh darah dari penis. Tapi yang perlu diwaspadai ya, hati-hati kalau kita makan ikan atau makan ayam, kita harus waspada dengan pengolahannya. Sebaiknya kita kurangi kalau misalnya masakannya itu terlalu sering digoreng atau bersantan tinggi. Karena kalau misalnya ya digoreng, terlebih kalau misalnya digoreng tepung, deep fried seperti fried chicken gitu ya, itu kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi. Kalau kandungan lemaknya ini tinggi, maka yang terjadi adalah hal ini bisa menyumbat pembuluh darah penis. Tentu nggak ada masalah kalau misalnya ya kita sesekali pengen makannya digoreng
digoreng, oke-oke aja. Tapi jangan juga setiap hari, sehari 3 kali kita makanannya selalu digoreng, bahkan ada yang digoreng tepung. Nah, ini merupakan hal yang tidak baik. Pertimbangkan juga dengan metode-metode lain, misalnya bisa dipepes atau mungkin direbus. Tambahan lain lagi, daging yang bisa direkomendasikan itu adalah seafood ya, alias makanan laut. Contohnya apa aja? Ada seperti kita makan tiram, udang, kepiting, dan lobster. Makanan-makanan seafood tadi yang saya sebutkan diketahui ternyata tinggi loh kandungan zincnya. Kandungan zinc ini ternyata dia memiliki manfaat baik terutama untuk mengoptimalkan kadar hormon testosteron. Jadi kita bisa pertimbangkan ya seafood ini sebagai alternatif lain untuk kita konsumsi rutin secara berkala. Untuk daging merah sendiri ya, seperti daging sapi dan daging kambing sebetulnya masih oke-oke aja. Tetapi saran saya jangan terlalu banyak dan juga terlalu sering. Karena apa? Daging-daging merah tadi biasanya tinggi kandungan lemak jenuh. Terutama kalau kita mengolahnya dengan salah. Misalnya kita gorengannya tinggi, santannya banyak, maka kadar lemaknya ini akan semakin tinggi. Sebaiknya kalau kita konsumsi daging merah ini kita batasin dan juga kita hati-hati dalam pengolahannya. Adapun untuk daging-dagingan yang sebaiknya dihindari dan tidak boleh sama sekali, itu adalah daging-dagingan yang berpengawet. Jadi misalnya ya, kalian suka makan makanan yang siap saji seperti sarden yang dalam kalengan, kemudian juga nugget, frozen food seperti itu, cornet yang dalam kaleng. Makanan-makanan ini biasanya kadar pengawetnya cukup tinggi dan dia juga melalui serangkaian proses. Alhasil, kandungan gizi dalam makanan tersebut itu sangat rendah. Bahkan bukan tidak mungkin, hal ini bisa menimbulkan masalah kesehatan di tubuh kita, khususnya untuk gangguan fungsi ereksi. Sekarang kita lanjut ya untuk buah-buahan. Apa saja buah-buahan yang direkomendasikan supaya ereksi kita semakin mantap? Buah ternyata merupakan hal yang sangat penting loh untuk dikonsumsi. Saya sangat menyarankan ya, setiap hari kita pertimbangkan untuk konsumsi buah-buahan tertentu. Kalau untuk konteksnya memperbaiki ereksi, ada satu buah yang dikenalnya itu dengan istilah Viagra alami, karena dia nganggap kalau ini fungsinya sangat baik untuk kesehatan penis pria. Buah tersebut itu namanya adalah buah semangka. Kita udah pasti familiar ya dan bahkan pernah konsumsi buah semangka ini. Kenapa sih buah semangka ini disebut dengan Viagra alami? Padahal sudah pasti ya berbeda nih antara peran dan fungsinya secara langsung. Kalau Viagra dikonsumsi bisa bikin ereksi instan, semangka tentu tidak semudah itu. Semangka ini ternyata diketahui ada kandungan sitrulinnya. Kandungan sitrulin ini kemudian akan diubah di tubuh kita menjadi arginin. Arginin inilah yang kemudian akan memperbaiki fungsi ereksi pria. Selain semangka juga boleh ya kita konsumsi tomat, karena tomat ini ternyata tinggi akan antioksidan. Ada kandungan zat yang namanya lycopene. Antioksidan ini sangat baik untuk kesehatan penis kita. Di samping itu juga bisa pertimbangkan konsumsi alpukat, karena alpukat ini juga ternyata tinggi akan lemak baik dan akan mengatur fungsi lemak kita menjadi lebih optimal. Tambahan buah-buah lain yang juga dapat dikonsumsi itu adalah buah apel, stroberi, dan blueberry. Karena buah-buah tersebut ternyata tinggi akan kandungan flavonoid. Kandungan flavonoid ini akan menjaga ya kesehatan pembuluh darah penis supaya elastisnya tetap baik sehingga fungsi ereksinya tetap sehat. Baik, kita lanjut lagi ya. Rekomendasi sayuran dan tumbuhan untuk kesehatan ereksi penis. Sayang sekali ya kalau misalnya kita ternyata tidak suka makanan sayur sebagai pilihan makanan setiap hari. Karena sayuran ini sebetulnya adalah makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin khususnya setiap hari. Karena sayuran ini tinggi loh akan vitamin dan antioksidan yang memiliki manfaat baik untuk kesehatan tubuh kita dan juga fungsi ereksi. Contohnya apa nih sayuran yang baik? Ternyata itu adalah sayuran bayam. Sayuran bayam ini ternyata tinggi akan kandungan nitrat yang memiliki fungsi baik untuk kesehatan penis. Kemudian juga ada ya kandungan sayuran-sayuran lain seperti wortel, kale, bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Sayuran dan tumbuhan tadi ternyata memiliki manfaat baik untuk sirkulasi darah sehingga berperan baik juga untuk kesehatan tubuh kita. Terakhir juga ada loh salah satu tumbuhan yang ternyata memiliki manfaat baik dan ini sebetulnya cukup populer, yaitu adalah ginseng. Khususnya adalah ginseng Korea. Penelitian menunjukkan ternyata ginseng ini memiliki kandungan yang namanya itu adalah ginseng noside. Kandungan ginseng noside ini ternyata menunjukkan kalau dia itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan pembuluh darah penis. Nah, sekarang pertanyaannya gimana dengan jamu-jamuan khususnya jamu ereksi yang sering dijual bebas? Saran saya sebaiknya kita hindari ya, atau bahkan jangan pernah mau konsumsi jamu ereksi ini. Karena besar kemungkinan ini bisa menimbulkan bahaya di tubuh kita. Terkait pembahasan mengenai jamu ini, saya sudah membuat video yang membahasnya. Kalau kalian ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Lanjut lagi kita ke pilihan selanjutnya, yaitu adalah rekomendasi kacang dan biji-bijian. Kacang dan biji-bijian ini merupakan salah satu cemilan sehat yang dapat kita pertimbangkan. Jadi kalau misalnya ya kalian sukanya nyemil itu makanan ultra processed food seperti ciki-cikian yang dalam kemasan, sebaiknya ini dikurangi karena cemilan ini tidak sehat. Kalau kalian ingin tubuhnya sehat, sebaiknya pertimbangkan ya kita konsumsi cemilannya itu adalah kacang dan biji-bijian. Contohnya apa nih? Jadi ada satu jenis kacang ya yang ternyata dia memiliki manfaat baik di tubuh kita. Namanya itu adalah kacang pistachio.
Kacang ini berasal dari pohon Pistachia vera dan merupakan tanaman asli dari Timur Tengah. Pistachio ini ternyata tinggi akan kandungan antioksidan, arginin, dan fitonutrien. Semua hal tersebut berkontribusi baik untuk kesehatan penis kita. Memang kacang ini kurang populer ya, tetapi sebaiknya bisa kita pertimbangkan untuk dikonsumsi sebagai cemilan. Selanjutnya tentu boleh-boleh saja ya kita konsumsi kacang jenis lain. Contohnya apa? Kacang yang ternyata memiliki manfaat baik. Ada kacang walnut, hazelnut, dan juga kacang almond. Semua kacang tersebut dia memiliki manfaat baik untuk meningkatkan kolesterol baik dan membantu menurunkan kolesterol jahat. Kalau hal ini terjadi, maka dia akan sangat baik sekali untuk kesehatan pembuluh darah penis. Selain itu juga disarankan ya kita konsumsi coklat hitam. Coklat hitam ini sebaiknya kita pilih yang tinggi akan kandungan kakaonya. Sebaiknya di atas dari 70%. Tentu yang paling baik kita harus memilih coklatnya yang rendah gula ya. Karena kalau misalnya ya kita suka konsumsi coklat, tetapi ternyata coklatnya yang tinggi gula. Gula yang terlalu tinggi dari coklat ini tentu tidak baik untuk kesehatan penis. Bahkan bagi orang-orang yang menderita diabetes. Makanya sebaiknya kita pertimbangkan cari coklatnya yang rendah akan kandungan gula. Flavonoid dalam kandungan coklat ini memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan penis kita. Kemudian juga ada ya yang namanya itu adalah biji chia alias chia seed. Biasanya biji chia ini dicampurkan di minuman-minuman ya. Diketahui ternyata biji chia ini tinggi akan kandungan omega 3. Seperti yang saya sebutkan di awal ya, omega 3 ini bagus untuk kesehatan fungsi penis pria. Jadi kita bisa pertimbangkan juga untuk konsumsi biji chia. Adapun ada satu hal ya yang perlu diwaspadai dan sebaiknya kita kurangi, jangan terlalu banyak dosis konsumsinya, yaitu adalah kandungan kedelai. Biasanya kedelai ini ada mungkin di kacang kedelai, tempe, tahu, susu kedelai. Saran saya sebaiknya kita batasin. Kedelai ini konsumsinya jangan terlalu banyak. Kenapa sebaiknya dibatasi? Karena kedelai ini dia mengandung yang namanya adalah isoflavon. Isoflavon ini dia bisa meniru kerja dari hormon estrogen. Sementara pada pria yang diperlukan adalah hormon testosteron. Kalau estrogennya terlalu tinggi, bukan tidak mungkin testosteronnya rendah dan bisa menimbulkan gangguan hormon yang ujung-ujungnya bisa mengimper atau menghambat fungsi ereksi penis. Makanya sebaiknya kalau kita suka konsumsi kedelai, jangan terlalu banyak dan dibatasi secukupnya saja. Baik, kita lanjut lagi ya. Untuk rekomendasi kira-kira minuman apa nih yang bagus untuk kesehatan penis? Kalau ditanya minuman yang paling sehat, tentu jawabannya itu adalah minuman air putih. Karena apa? Air putih ini sangat dibutuhkan tubuh kita, khususnya di aliran darah juga dipenuhi dari cairan-cairan. Nah, kalau misalnya ya kita dehidrasi, kurang cairan, sudah pasti tubuh kita menjadi kurang sehat. Kita harus penuhi asupan cairan di tubuh kita. Konsumsi mungkin kisaran 1,5 sampai 2 liter per hari dan itu sebaiknya air putih. Untuk kopi sendiri sebetulnya masih boleh-boleh aja ya kalau kalian suka ngopi. Tapi perlu catatan, kita konsumsinya adalah kopi yang murni kafein, bukan kopi yang dalam tanda kutip ada klaim bisa memperbaiki ereksi. Kalau kopi-kopi yang klaim bisa memperbaiki ereksi sebaiknya dihindari karena besar kemungkinan ada campuran bahan obat kimia. Kandungan kafein dalam kopi itu ternyata dia memiliki manfaat baik untuk mengoptimalkan hormon testosteron dan menjaga kesehatan pembuluh darah penis. Disarankan kita konsumsi kopi jangan lebih dari 2-3 cangkir per hari. Dan juga kalau kita ingin konsumsi, saran saya sebaiknya kita konsumsinya di pagi atau siang hari. Kalau kita suka konsumsi kopi di malam hari, bukan tidak mungkin konsumsi kafeinnya ini dapat mengganggu kualitas tidur kita. Padahal kita perlu tidur dengan kualitas yang baik agar hormon testosteron di tubuh kita tetap optimal sehingga fungsi ereksi tetap baik. Untuk minuman yang sebaiknya dihindari itu ada beberapa. Tentu yang paling tidak baik itu adalah minuman beralkohol. Kemudian juga kita hindari juga ya minuman-minuman yang tinggi gula. Misalnya kita suka minuman kopi kekinian yang gulanya tinggi atau boba. Nah itu kan gulanya tinggi, tidak baik untuk kesehatan penis. Hindari juga ya minuman soda, minuman-minuman dalam kemasan. Karena itu sebetulnya tidak sehat dan biasanya kandungannya gula tinggi, berpengawet juga. Dan ini bisa menimbulkan masalah untuk kesehatan kita, khususnya untuk fungsi ereksi pria. Baik, kita lanjut lagi ya ke poin selanjutnya, yaitu adalah hindari penggunaan rokok dan vape. Meskipun sebetulnya rokok dan vape ini bukan sebuah makanan murni, tetapi ini biasanya lekat ya pada pria-pria. Karena apa? Mereka sukanya sebat habis makan. Baik rokok ataupun rokok elektrik, dia itu memiliki dampak yang sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan penis pria. Dia akan mengakibatkan pembuluh darah penis ini menjadi kaku dan sulit untuk mengembang. Padahal kalau kita mau ereksi, pembuluh darahnya ini harus sehat dan elastis supaya bisa terjadi pembesaran penis. Masalahnya, dampak buruk dari rokok ini bukan timbul dalam hitungan hari atau 1 tahun, tetapi dalam jangka panjang. Makanya untuk kalian para pria, jangan sombong. Saya ngerokok 5 tahun sehat-sehat aja. Jangan senang dulu karena bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 5-10 tahun atau 15 tahun lagi bisa terjadi gangguan pada pembuluh darah penis kalian. Kalau kalian sudah terbiasa merokok atau menggunakan vape dan ngerasa ereksinya ini terganggu, saran saya
sebaiknya pertimbangkan untuk berhenti. Baik, sekarang kita ke tips yang terakhir, yaitu adalah menjaga berat badan dan pola makan kita. Jadi kita harus tahu ya, kalau orang-orang yang mengalami kegemukan, itu tidak baik untuk kesehatan penis dan fungsi ereksi. Jadi pada pria-pria yang dia itu obesitas, berat badannya itu berat banget, yang terjadi adalah hormon testosteronnya akan terjadi penurunan. Kalau hormon testosteronnya ini turun, maka ini akan mengganggu fungsi ereksi. Bahkan ya, saya pernah loh memeriksa langsung hormon testosteron dan hormon estradiol alias hormon wanita pada seorang pria yang mengidap obesitas. Ditemukan ternyata kalau orang yang obesitas itu testosteronnya rendah banget. Sementara kadar estradiolnya ini terlalu tinggi. Alhasil sering timbul keluhan seperti gangguan gairah, juga gangguan ereksi, bahkan bisa mengganggu kualitas sperma. Makanya kita harus waspada ya dengan berat badan kita. Pertanyaannya adalah, gimana nih cara kita tahu kira-kira kita ini berat badannya udah ideal apa enggak? Ada beberapa cara ya, salah satunya kita bisa menggunakan namanya itu adalah indeks massa tubuh. Ini biasanya dihitung dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter, nanti dimasukkan ke nilainya apakah masuk ke kriteria normal, atau overweight, atau obes. Kalian bisa cari ya di Google, ada banyak kalkulatornya. Atau kita juga bisa loh dengan mengukur lingkar pinggang kita. Jadi kita ambil meteran, hitung di pinggang kita berapa nih ukuran lingkarnya. Kalau misalnya ya ditemukan pinggang kalian ini lingkarnya lebih dari 90 cm, maka ini menunjukkan terdapat lemak visceral atau lemak dalam tubuh yang terlalu banyak. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak sehat. Idealnya untuk para pria, kalau ingin kesehatan penisnya itu tetap terjaga, kita jaga lingkar pinggangnya ini di bawah 90 cm. Makanya ya, saya sangat menyarankan kalau misalnya nih, kalian ternyata sudah mengidap obesitas, lingkar pinggangnya lebih dari 90 cm, sebaiknya untuk menurunkan berat badannya. Gimana cara menurunkan berat badan? Ada berbagai metode, kalian bisa konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Tapi saya pribadi ya, sangat menganjurkan untuk mempertimbangkan satu jenis pola makan yang ternyata memiliki manfaat baik untuk menjaga berat badan dan menjaga kesehatan hormon testosteron kita. Ini merupakan pola makan yang sangat mudah untuk dilakukan dan saya sendiri juga melakukannya, yaitu adalah dengan metode intermittent fasting alias berpuasa. Jadi ternyata ya, kita kalau melakukan intermittent fasting atau puasa itu sangat baik sekali manfaat untuk tubuh kita. Selain menjaga sensitivitas insulin, dia juga akan membantu menurunkan berat badan dan mengoptimalkan produksi hormon testosteron di tubuh sehingga fungsi ereksi kita dapat lebih baik. Caranya gimana nih untuk melakukan intermittent fasting? Paling mudah kita setel ya aturan yang namanya itu adalah 16:8. Jadi kita akan melakukan pola makan dalam kurun waktu 8 jam, sementara 16 jam sisanya kita tidak makan sama sekali. Saran saya, kita bisa memulainya dari malam hari. Jadi misalnya ya, kita pertama makan jam 12 siang. Kemudian kita boleh makan terakhir itu jam 8 malam. Sisanya dari jam 8 malam sampai jam 12 siang besoknya kita tidak boleh makan sama sekali dan hanya boleh minum air putih saja. Cemilan-cemilan tidak boleh, minuman bergula juga tidak boleh. Kita hanya boleh pure minum air putih. Inilah yang dinamakan salah satu protokol intermittent fasting. Kita membatasi jam makan kita. Jadi persis ya kayak kita mungkin berpuasa di bulan Ramadan bagi yang muslim. Kenapa saya menyarankan kita untuk berpuasanya dari malam hari jam 8? Karena kalau kita puasanya dari jam 8 malam sampai 12 siang, kita akan terpotong oleh jam tidur. Biasanya kita tidur udah 7 jam sampai 8 jam, maka kita nggak ngerasain tuh rasanya berpuasa. Sisanya, kita cukup skip untuk tidak melakukan sarapan. Karena apa? Dengan kita tidak melakukan sarapan ini, kita bisa tetap menjaga jam puasa tadi. Berbanding terbalik ya, kalau misalnya nih, kita memilih jam puasanya di siang. Biasanya siang tuh kadang tergoda aja tuh, diajak teman untuk makan lah, ke kantin bareng. Makanya akhirnya kita susah menjaga pola makan. Tetapi kalau kita atur dari jam 8 malam sampai 12 siang, kita cukup tidak makan dari malam hari, dan kita skip untuk melakukan sarapan, dan ini sangat mudah untuk dilakukan. Ketika jam 12 siang, barulah kita makan, lanjut lagi, kita boleh nyemil, kemudian jam 8 malam, kita terakhir untuk makan. Baik, itu tadi adalah tips-tips untuk menjaga makanan supaya ereksi kita tetap sehat. Tapi yang perlu diingat ya, yang namanya perbaikan fungsi ereksi itu tidak mungkin terjadi secara instan. Perlu dilakukan dalam jangka waktu lama. Kalau misalnya ya, kalian ngerasa kok ereksinya masih terganggu padahal udah jaga pola makan, besar kemungkinan ada faktor-faktor penyebab lain yang perlu dicari tahu dan diperbaiki. Tidak cukup dari hanya menjaga pola makan saja. Terkait apa saja nih penyebab dari gangguan impoten, saya sudah pernah membuat video yang membahas hal ini. Kalau ingin menyaksikannya, bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.